air minum. Kalau tepuk-tepuk aja sih udah. Terima kasih Bu Medi sudah menyediakan ini ya Zoom-nya, dan Mr. T, Pak Tanto yang sudah mau berbagi kebahagiaan untuk kesehatan yang jauh lebih baik lagi ya untuk kita semua. Dan nggak harus kalangan senior, segala usia pokoknya siap sedia untuk menerima informasi yang sangat luar biasa dari Pak Tanto. Pak Tanto, yuk kita mulai yuk, udah jam 9 nih. Saya juga nggak berlama-lama, selamat malam semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih masih mau hadir di sini. Ini acara dadakan sebenarnya. Nah, kita mulai aja. Saya pertama kali begitu lihat yang tim EEN ke Thailand, dan saya melihat mereka ada di samping bikin eco engine dengan Dr. Rasukon belajar ilmu eco engine. Ternyata saya lihat ada juga ilmu-ilmu kayak olahraga untuk sehat gitu. Jadi hanya saya ambil kesimpulan eco engine bukan satu-satunya untuk kita sehat. Kita harus olahraga, detox segala macam. Nah, saya juga kebetulan saya lihat cara terutama waktu mereka meditasi cara pernafasannya, saya kira itu perlu dan itu biasa saya lakukan kalau lagi buat hilangin stres. Nah, kebetulan background saya adalah di olahraga. Saya memulihkan ilmu apa sih itu olahraga. Olahraga itu mencapai ada empat unsur ya. Yang satu adalah warming up. Ya, kedua adalah stretching. Jadi warming up dulu, ada stretching, itu boleh dibalik nggak masalah. Nah, habis itu yang ketiga adalah latihan inti. Nah, habis itu setelah latihan inti baru ada namanya cooling down. Nah, hari ini kita mau hanya bahas dengan stretching sama cooling down aja. Nah, di dalam cooling down itu, terutama di dalam cooling down itu ada bagian dari bernapas, ya. Nah, apa sih dan cooling down itu otot-ototnya, stretching, otot-otot yang kita pelajarin hari ini adalah yang saya mau share adalah upper body, bagian atas. Jadi teman-teman akan siap praktek bersama ya Pak? Ya, oke, boleh. Kita pelan-pelan aja, dan gerakan itu juga mudah, bisa sambil duduk, oke, nggak masalah. Ayo Bapak Ibu siap-siap ya. Jadi saya akan kasih tahu dulu. Upper body itu adalah dari kepala, dari leher, bahu, pinggang, sampai pinggang. Itu adalah lower body. Jadi hanya dibagi dua stretching itu. Jadi ntar ada stretching yang bagian lower body, itu bagian otot kaki, paha, segala macam perjalanan kaki dan bla 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 gitu. Itu ada pinggul, itu termasuk lower body. Gitu. Nah, yang sekarang kita pelajarin, yang kita mau bahas adalah upper body. Upper body aja dulu ya. Nah, nanti next session-nya baru kita masuk lagi. Nah, upper body, jadi sebelum ada gerakan kita melakukan sesuatu olahraga ataupun kegiatan, sebaiknya kita melakukan stretching. Ya. Nah, stretching yang pertama-tama adalah, ini enggak kelihatan. Yang pertama adalah tangannya, kita latihan dari otot leher. Ya, otot leher. Otot leher ini adalah tangannya ke sini, ya, kita ikut aja semuanya. Terus taruh di kuping. Taruh di kuping. Kanan ya Pak? Ya, kanan ke kiri ya, yang kanan ke kiri. Taruh di kuping, udah selesai dihitung 1, 2 sampai 8 ya. Saya singkat aja ya. Misalnya pandangan mata kemana Pak? Lehernya tegak ya? Tegak, semuanya tegak. Semuanya tegak. Sorry, ini semuanya tegak. Ini leher ini tegak, ya kan? Badannya juga jangan bongkok. Jangan ya. Saya bisa dengan bongkok begini, tapi tegak, lurus gitu. Nah, usahakan lurus, ya kan. Ini siapa aja bisa lakukan, ya kan. Habis itu udah hitungan 8, ini ditarik. 1, hitung 8 lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, habis itu yang ini, gantian kan, kanan ke kiri, ya kan. Nah, pelan-pelan ya Bapak Ibu, takutnya ya, pelan-pelan aja. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, setelah 8 bisa ditarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu tangan yang ini dilanjutin lagi, dilurusin ke depan. Kita masuk ke bagian bawah. Bagian bahu ya. Tangannya lurus. Sorry, saya beresin kakaknya ini, ya kan? Tangannya gini. Yang tangan yang satu lagi ini dimasukin ke sini nih. Oke. Nah, ditarik ke samping. Ditarik. Nah, ini Bapak ini siapa yang bener banget. Wah, keren. Ibu Santi ya. Keren banget itu. Bener banget, perfect itu. 1, 2, 3, 4, dihitung sampai 8. Setiap olahraga itu hitungannya mentok 8. Di olahraga nggak ada istilah hitungan sampai 10, nggak ada. Jadi sampai 8. Ya, sampai 8. Nah, habis itu sebelah sini lagi. Sama lurusin, baru ambil tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu simpel. Ya. Pandangan tetap ke depan ya, Pak? Tetap ke depan. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa, yang bagian bahu ini mana itu ada gerak ini. Ini dia. Ditarik ini. Ini ditarik. Yang ini ditarik. Bahunya ditarik ke sini, deketin. Ya. Jangan usah dipaksa ya. Yang dipaksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sebelah tarik. Saya berdiri rasanya ketarik banget tuh. Betul. Tulang belakang ketarik semuanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang dua tangan ke belakang di saja. Ya. Dihitung sampai 8. 1, 2, 3. Dadanya kalau bisa ditarik. Hilang nggak tangannya, Pak? Nggak usah diulang, ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 8 ini tangannya dibikin kayak mau mencakar gitu loh. Kayak mau mencakar. Ya, tetap ya. Diketok-ketok aja. Ini kayak enak banget. Gitu. Ya kan? Hitung aja sampai 8. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ya kan? Setelah itu baru yang begini ya. Jadi itu udah mulai turun ke bawah. Nah, bagian pinggang Bapak sendiri tetap aja seperti anak olahraga, anak kecil putar. Karena kita kalau bapak ibu yang jarang olahraga ya, apalagi yang udah berumur ya, sebaiknya jangan di statis, jangan dinamis. Jadi belajar pertama adalah statis, diam aja gini. Hitung sampai 8. Tarik kok. Kaki lurus ke depan, badan lurus ke depan, cuma pinggangnya aja putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tatapannya 7, ke depan 8. ya, Pak? Nah, sebelahnya lagi. Tetap badan semuanya ke depan. View-nya ke depan. Cuma pinggangnya aja yang putar. Kaki juga hadapnya ke depan ya. Telapak kaki juga harus ke depan. Ini harus ke depan. Badan harus tegak. Badan jangan bongkok ya. Itu nanti bisa cedera. Nah, ya kan kalau udah hitungan 8, kalau Bapak Ibu udah biasa, boleh baru pakai yang dinamis. Ya. Jadi kalau udah setiap pagi lakukan itu, tapi pagi-pagi lakukan itu lebih banyak kali. Badan kita kalau udah di atas 40 ya, lebih lama. Kalau makin digerakin makin bagus, nanti akan lebih dinamis segala macam kayak gitu. Nah itu udah ini. Sekarang kita masuk. Setelah itu gerakan ini harus dibarengi dengan pernapasan. Sekarang Bapak Ibu pegang perut, ya, pegang perut, duduknya apa-apa. Nah, nafas saja, nafas. Tarik dari hidung, in, out dari mulut, keluarin pelan-pelan. Keluarinnya jangan kayak ban kempes, jangan gitu, enggak, pelan-pelan aja, nafas. Kalau Bapak Ibu rasakan
perutnya pada saat menghembus. Kalau kempes itu berarti bapak sama ibu itu cara napasnya udah kebalik. Yang paling natural, yang paling benar adalah seperti bayi bernapas. Pada saat napas perutnya digendutin, kayak kita tiup balon. Tiup balon kan nggak mungkin kempes, pasti balonnya diisi udara, pasti ngembang. Nah itu prinsipnya dan itu natural. Setiap bayi yang baru lahir pasti napasnya benar. Nah setelah makin dewasa, nah makin kacau deh tuh dia. Gitu kayak kita yang udah di atas 20 up aja pasti udah berantakan nafasnya. Pasti selalu nafas perutnya dikecilin, begitu buang malah digendutin. Nah itu udah kebalik-balik. Dan itu mempengaruhi otak kita. Kalau nafas kebalik, otak kita juga kayaknya udah cemberut deh, macam-macam pemikirannya kayak gitu. Nah sekarang kita belajar ya, gimana sih caranya nafas yang benar waktu nafas ya. Waktu nafas tuh tarik dari hidung pelan-pelan aja, perutnya gendutin. Perutnya gendutin. Waktu buang dari mulut. Dari mulut perutnya kempesin. Pelan-pelan aja, ulangin lagi. 1 in, out. Keluar dari mulut, outnya. In, Bapak Ibu tolong di silent dulu ya suaranya ya. Mohon maaf ya. Ya. Bapak Ibu. Terus kita lakukan lagi ya. Lebih jelas. Ini penting. Nah, in, out. In, out. Nah, kalau udah ikutin irama, begitu tarik nafas, perutnya gemuk, gendut, digendutin, waktu buang nafas dikempesin. Nah, itu nafas yang benar. Itu ntar aliran darah. Digendutin susah tuh Pak. Makanya kita udah kebalik-balik. Naturalnya adalah digendutin aja perutnya. Tarik dari sini, pasti perutnya ikut nafas. Selama ini kita kebalik karena kita bernafas dengan pakai paru-paru. Paru-paru bukan buat nafas, paru-paru hanya menyaring udara. Nafas itu dari perut. Gitu loh. Ya, saya bukan kedokteran, aku nggak masuk terlalu jauh dari itu. Jadi nafasnya tuh tarik pakai perut. Perutnya digendutin, belajar aja pelan-pelan. Gitu loh. Dan udara masuk lebih banyak gitu loh. Sehingga paru-parunya kecuci. Nah, habis itu dikempesin. Pakai mulut keluarin. Nah, kempesin. Bisa ya. Nah, udah itu memang awal-awal kalau kita belajar lagi, kita kembali awal-awal bisa ada efek samping adalah mual. Bisa mual. So, nggak apa-apa, mual itu paling hitungan 5 menit, 10 menit udah biasa lagi kok gitu loh. Kita lakukan aja terus itu setiap hari lakukan. Nah, ini saya jadi olahraga di anak-anak. Setiap kali saya ngajar, saya lihat anak-anaknya pulang sekolah, wah udah teler. Saya selalu ajarin mereka dengan ini relaksasi. Jadi kalau anak bapak ibu punya anak, punya ibu sendiri, kecapean, terus bingung, lesu banget, ajarinnya pernafasan ini. Dan itu dia ada cool down, dia akan bikin relax. Kalau susah tidur juga bisa lakukan ini terus saja. Pasti saya jamin 5 menit semuanya. Usahakan. Nah, tapi sebelum saya masuk ke sana, kita mesti tahu dulu napas ini dulu. Nanti hasil itu bisa. Nah, nanti perkembangannya ada lagi pernapasan itu untuk apa? Untuk bisa menyembuhkan penyakit di tubuh kita gitu loh. Kita coba ya, kalau ibu, bapak ibu semuanya napas, begitu saya bilang buang, saya bilang stop. Kita lakukan 3 kali aja cukup. Ntar ibu bayangin di ruangan ibu kan ada suara-suara, mungkin ada suara kipas angin, ada suara apa ya, suara apa aja biarin. Dengerin salah satu aja, jangan dengerin semuanya. Dengerin salah satu aja suaranya. Lama-lama hilang tuh suaranya, cuman satu aja yang ibu dengar banget. Ada suara mobil, ada suara air, mungkin biarin aja, nggak usah dimatiin. Usahakan dengerin, misalnya tentukan dari awal mau dengar suara apa. Kalau saya sih demennya suara AC gitu loh. Karena positif. Nah, itu bikin saya dengerin itu aja gitu. Jangan sampai kosong pikirannya. Gitu. Itu malah ribet nanti urusannya.
Nah, jadi dipakai, kita belajar ya, tangannya tetap di perut, baru baik, kita belajar nafas, buang, nafas, 1, 2, 3, nafas terus, 4, 5, 6, 7, 8, buang, pelan-pelan, sampai 8 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, tarik lagi. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buang lagi. 1, 2, dari mulut ya buangnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi terakhir. Nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. Out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Apa yang Ibu rasakan? Lebih rileks langsung. Tubuh kita langsung rileks. Coba 3 kali. Gimana kalau Ibu mau tidur susah, Ibu tiduran aja di ranjang, siapin matiin lampu, kalau biasa matiin lampu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Taruh aja, belajar aja itu. Nafas buang. Cepet banget tidurnya. Nah, setelah ini yang kedepannya lagi ya, setelah udah bisa, kita akan ajarin lagi caranya sama. Waktu saya bilang tahan, ditahan. Waktu saya bilang tahan nafasnya. Nggak usah takut, Ibu, nggak ada apa-apa, tahan aja nafasnya. Walaupun waktu buang juga tahan, jangan dibuang terus. Waktu tarik, saya bilang tahan, gitu loh. Ya, kita coba ya pelan-pelan ya. Tangannya tetap di perut. Usahakan waktu tarik nafas dari hidung. Delapan. Tarik nafas. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, 4. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. 1, 2, 3, 4. Buang nafas. 8. Sekarang buang. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4. Nah, buang lagi sampai habis, pelan-pelan aja. Saya dengan hitungan jadi lebih gampang. Jadi kalau udah biasa, Ibu bisa ngocok sendiri. Hitungan berapa aja boleh di stopin gitu loh. Ibu stop sendiri aja nggak apa-apa. Itu akan bikin kita latih, kita stimulasi darah kita semuanya. Gitu. Jadi kembali kan semua darah kan kembalinya kan ke otak juga ya. Nah, kalau otaknya pun suplai darahnya bagus, otomatis kita lebih rileks gitu loh. Saya lakukan ini. Nah, satu lagi setelah ini, kalau saya bilang cukup, Bapak Ibu coba teriaknya gini, gitu, ya, keluarin dari mulut. Waktu buang dia sentak, gitu, kayak teriakin kucing atau tapi waktu bikin bunyi-bunyian itu perutnya dikejangin, dikerasin gitu, perutnya dikejangin. Nah, itu gunanya, teriakan itu bagus gunanya untuk membuang hawa dari perut. Saya sudah lakukan ini sejak saya mengerti ini, saya nggak pernah sakit perut gitu. Diare aja jarang gitu. Jadi udah hampir sekitar 12 tahun dah saya nggak pernah sakit perut, nggak pernah diare paling sehari 2 hari udah. Itu juga karena sengaja di detox gitu. Kayak gitu. Nah, itu bagus untuk perut kita ya. Hawa ini ada hawa-hawa perut gitu. Jadi itu termasuk buang hawa dalam perut. Ya. Oke, kita coba ya. Begitu saya bilang cukup, teriak aja gitu. Kenceng nggak apa-apa lah, paling pada kaget orang rumah. Ya, oke. Ya, nafas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nafas in dari hidung. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3, 4. Nafas 4, 5, 6, 7, 8. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi. 1, nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. 1, 2, 3, 4. Buang lagi. 6, 7, 8. Selesai. Teriak gitu. Kencengin otot-ototnya semuanya, otot perut terutama. Dikencengin gitu loh. Nah, satu lagi kalau bagi Bapak Ibu yang sering duduk kerja di itu meja, nah, Bapak bisa kalau itu usahakan ada beberapa menit lah kalau udah duduk, misalnya udah duduk 30 menit, usahakan Bapak berdiri, atau kalau nggak ada sempat berdiri, ada space, Bapak bisa dorong, tarik mejanya. Tarik, kelihatan ya? Kelihatan ya, Bu? Nah, tarik ini, dihitung aja. Ini tulang belakang ketarik semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu. Ulangin aja 2 kali, 3 kali udah. Itu enak banget jadi. Nah, terus kenapa sih kita nggak boleh duduk di belakang, nggak boleh duduknya senderan? Ini duduk juga duduknya nggak benar. Ini duduk relax. Kalau contohnya ya, orang India kenapa bisa duduk bersila dengan lama gitu loh. Itu karena punggungnya dia yang saya tahu nggak kena penghalang. Jadi mereka duduk selalu di depan kursi. Gitu. Ini duduk yang benar. Kerja juga kerjanya begini. Oh, sorry. Jadi duduknya antara ini, antara kursi sama badan, nggak nempel, nggak begini. Jadi dia ada jarak dari pantat sampai ke atas, ada jarak nggak nempel di senderan. Jadi kalau mau kerja harusnya begini. Nah, itu membuat otot kita nggak tertekan. Kalau kayak gini tuh tertekan. Makanya banyak orang ngeluh ininya sakit gitu. Karena ininya posisi duduk yang salah. Kayak gitu. Itu posisi duduk. Nah, saya rasa sampai di sini dulu. Ada kira-kira ada pertanyaan atau apa, boleh saya apa yang bisa saya jawab, saya bantu jawab gitu. Tapi saya ingat ya, saya bukan seorang yang benar-benar ahli, enggak, bukan kayak gitu. Ya, silakan. Kan Pak Tanto juga atlet taekwondo ya, udah biasa mengajar anak-anak juga. Mantan saya. Oh iya. Pak Tanto, terima kasih sebelumnya. Tadi pendinginannya gimana? Itu terakhir di cooling down-nya pakai apa? Tadi stretching ya, cooling down-nya sama, dibalikin lagi aja, gerakannya sama sekali, sama, nggak ada lagi beda-beda. Teman-teman yang baru bergabung, Pak, yuk. Oh, oke. Gerakan cooling down sama stretching itu sama aja. Gerakan yang tadi pertama kita lakukan adalah kan tarik ini begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, tarik balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebenarnya cara ini adalah sama yang gini. Cuman ini terlalu ekstrim. Saya nggak saranin begini. Karena ada juga nih, kalau saya sukanya gini, tarik gitu. Ini lebih keras, lebih hard ya, lebih hard gitu ototnya gitu. Cobain aja, kayak dagunya kayak orang sakit gigi deh, sebelah sini. Ayo coba, yuk kita bikin 1 gigi gitu ya. Sorry Bujul, jangan begini tapi ke sebelah. Nah gitu. Nah terus tangannya disikut, tarik ke dalam, tarik. Bisa nggak? Oh sorry, Bujul kebalik malahan. Bujul kebalik tangannya, tarik. Enggak, posisi. Nah itu tarik ini. Bukan, tangannya udah benar. Oh gini. Pipinya yang taruh di pipinya, tarik.
berseberangan ya, kanan, sorry ya. Jadi Tangan kanan, ke kiri. Kanan ke kiri. Nah, yang tangan yang satu lagi pegang ini apa namanya? Sikutnya. Tarik ke dalam. Sorry. Ininya pipinya ini taruh sini, tapi ini kita topang pakai gini loh. Apa ya namanya ya? Ya ini ditarik ini. Pokoknya kepalanya begini. Saya namanya susah sih ya. Kalau nggak langsung. Bahaya Pak, ya. Didorong kali ya Pak? Ya didorong. Nah itu terlalu ekstrim. Saya nggak berani ngajarin itu. Tapi memang kalau terbiasa ya nggak apa-apa. Tapi janganlah gitu loh. Sebaiknya jangan. Itu ekstrim ya. Itu ekstrim banget. Ada lagi yang sampai ketak, waduh. Enggak, belum saatnya. Ini aja Pak, ulang ya. Ya, cukup begini aja. Nah, habis begini sampai 8 kiri kanan, habis itu yang satu lagi. Tarik ini, ditarik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ganti tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus baru tarik yang tangannya dulu lurus, lurusin, yang satunya ditarik 1 2 3 4 5. Badannya tetap di depan ya, badannya hadap ke depan, jangan ikutin ke depan, jangan ikutin ke kiri atau ke kanan, ke depan aja. Nah habis itu udah hitung 8 hitungan, tarik ini. Ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, lakukan ini. Oh ya, satu lagi yang terakhir adalah pinggang. Pinggang itu diputar, di freeze. Tapi ingat ya, posisi backbone itu tulang belakang itu dilurusin, jangan sampai bongkok begini, dilurusin, baru diputar. Dan posisi kaki, telapak kaki hadapnya ke depan dulu, baru mau putar ke kiri boleh atau putar ke kanan dulu juga boleh, terserah sampai 8 hitungan. Gitu. Ya, saya nggak sarankan dengan cara begini. Jangan, karena apalagi yang belum biasa, yang jarang olahraga itu, apalagi yang bagian leher ya. Saya ada buku judulnya Senam yang Berbahaya. Ternyata yang tulis adalah Dr. Sadoso. Dr. Sadoso itu adalah dokter para atlet, tapi udah almarhum sekarang. Nah, dia ngajarin kita semuanya. Dia bilang dia nggak anjurkan kalau mau pemanasan atau kalau ya suka kayak anak SD kan, goyang kiri, goyang kanan gitu. Enggak, sebelum lakukan statis, jangan lakukan dinamis. Gitu loh. Dinamis tuh ya goyang kiri kanan gitu. Nah, waktu nunduk ke bawah boleh ya, kita nunduk ke bawah ini boleh nunduk ke bawah. Oh, dengan bantuan tangan ya. Tapi hanya only touch ya, hanya sentuh aja. Jangan terlalu ditekan, tapi didiemin aja gitu. Ya. Nah, waktu mau naik ke atas, ini tangan harus begini. Ini cuman cukup segini. Jangan sampai ke atas. Gitu loh. Nah, sebenarnya bahayanya karena di sini banyak kabel-kabel, Bapak Ibu, banyak saraf-saraf kecil yang kita biasanya sebut kabel-kabel kecilnya itu suka kejepit kalau suka begini, kayak gitu. Nah, apalagi suka muter-muter gini, itu kalau nggak terbiasa, kalau dia belum lakukan statis, jangan lakukan dinamis. Kalau udah lakukan statis, baru lakukan dinamis, itu nggak masalah. Nah, kalau naik ke atas kan ada dulu waktu kita masih kecil. Saya masih kecil, saya diajarin olahraga. Ya, lihat ke bawah, 2 kali, atas 2 kali, ayo lebih tinggi. Nah, sebenarnya itu salah. Itu ternyata ada penelitian berbahaya justru di atas. Mentok aja cukup. Ini adalah ukuran kita nih. Tangannya di sini. Tangannya seperti orang berdoa apa. Sebentar berarti cukup gini. Cuman gini aja cukup. Kayak gitu. Itu aja. Jadi jangan dipaksa gitu loh. Otot kita jangan dipaksa. Nah, kalau udah oke ya nggak masalah gitu. Banyak cara kok sebenarnya kayak gitu.
Gitu. Yang paling bahaya adalah cetrek, cetrek. Waduh, serem banget. Gitu. Bukan ahlinya saya nggak berani. Gitu. Nah, itu sih. Nah, terus usahakan kalau ada ruang waktu yang luang, usahakan tangannya di push, dorong sampai lurus. Tapi tangannya dikejang-kejang. Ini ototnya dikencengin. Ototnya dikencengin. Dorong. Tenaga dalam. Ya enggak. Ini hanya Kayak kungfu. ya ini dorong-dorong. Ini sebenarnya kayak orang tai chi ya sebenarnya. Ya, waktu dari dorong napas, dorong buang. Waktu tarik napas, ini buang, dorong. Gitu. Tapi ini lebih kerasin, dikenceng. Seolah ada beban dorong gitu loh. Dorong. Kayak gitu. Nah, itu aja dulu. Terus kalau misalnya Bapak pengen bikin otot ini bagus, ya nggak perlu push up. Capek loh push up itu. Apalagi beban saya tuh 100 kilo lebih ya saya. Saya kalau push up dulu, saya push up itu bisa 25 itu udah mentok. Begitu 100 kilo paling 15 itu mentok gitu. Habis itu udah langsung jatuh. Nah, jadi ada caranya. Caranya adalah tangannya ini. Lihat ya. Tangan saya, jari saya waktu buka ditutupnya tuh dari ini. Tutup jari kelingking, jari manis, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, baru jempol di lock. Nah, di akhirnya, dibuka lagi 1 sampai habis nih, sampai tilt, sampai mentok. 2, ya, 3, 4, 5. Memang baru lakukan nggak ada masalah. Coba Ibu lakukan 5 kali aja coba. Pasti berasa seperti ini semua. Itu berasa kenceng gitu kayak orang habis Kali push up. aja udah berat. Dan itu bagus buat otot bahu ini gitu loh. Kan otot yang paling banyak bekerja adalah pinggang, leher, sama ini otot apa sih namanya? Otot tangan ya, otot bahu sama otot ini yang paling banyak bekerja di sehari-hari gitu loh. Sama kaki ya. Tapi kaki kan kita belum bahas, nanti aja. Saya agak bingung kalau di sini bahasnya gimana. Kayak gitu. Pak Tanto sekalian tangan kirinya. Oh Tanggung iya. Pang. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dari tangannya dibuka, dari kelingking dulu, tutup. Terus habis itu apa sih jari manis, jari tengah, telunjuk, baru jempol, dilok, ditutup. Nah, habis itu buka lagi. Dari jempol dulu, kebalikannya, telunjuk, jari manis, jari tengah, jari manis, baru kelingking. Nah, diulang aja 3 kali aja gitu. Kok saya kelingkingnya nggak mau lipet ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Nah, Asam urat tuh Bu, asam urat. Iya tuh yang kiri. Iya yang ini nggak mau loh. Yang gitu. jari manis mau. Kenapa ya? Coba Kenapa? lihat. Wah, itu saya nggak tahu deh. Coba aja. Kurang lentur Bu. Ya. Ya kalau lentur ini tuh lihat tuh, cuma sampai segini tuh. Ya. Nggak mau ke sini. Ya, itu bisa dilakukan kalau nggak mau buang waktu sih bisa aja 2 kali sekaligus. Ini lebih capek sebenarnya daripada satu-satu. Ini oh iya ternyata yang kanan juga loh. di itu aja. Nah, kalau Ibu pengen tahu, ya tadi kan kita udah belajar relaksasi dengan cara pernapasan. Apa sih itu relaksasi? Nah, relaksasi itu seperti ini ya, tangannya dilemesin. Waktu saya bilang stop, dikencengin langsung. Dikepalin, terus dikencengin, tahan ya. Tahan sampai saya hitung sampai 5 gitu, baru buka ya. 1, lepasin. Kayak di ayun-ayun. 2, 3, 4. Kepal. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, lepas.
Terima kasih Pak Tanto. Iya. Refreshing hari ini ya. Ya, nanti kita buat sesi yang berikutnya ya. Sesi yang berikutnya saya akan ajarin gimana cara sembuhin dengan pernafasan. Sembuhin penyakit, misalnya keseleo. Saya keseleo tuh tangan itu makanan atlet lah, yang namanya atlet. Apalagi atlet main bola lah, itu pasti ada keseleo di tangan, kecil nggak pernah diurut. Gitu. Klub kami itu nggak pernah diurut, jadi kami pakai pernafasan dan itu akan cepat sekali sembuhnya gitu. Tangan saya udah ribuan kali keseleo gitu di jari-jari. Jadi kita sembuhinnya dengan cara mengalirkan nafas tenaga sama dengan olah nafas itu sampai sebenarnya mengalirkannya bukan tenaga ya, tenaga barengin aliran darah gitu. Nah kita bisa buka dengan itu. Gitu sih. Gitu. Oke, saya rasa kapan lagi kita Pak Tanto? Oke, nanti kita cari hati lagi. Saya Kalau dadakan siap-siap ya teman-teman. Kalau malam-malam seru juga ya. Sebelum Siap. tidur. Apalagi ditambah detox ya nanti. Detox kaki semua, rendam kaki sebelum tidur. Aduh, besok bisa siang kita semua. kenapa jadi sehat. Malam-malam jadi berkeringat. Terima kasih Pak Tanto. Ya, tapi Ya, saya terlambat. nanti kita ada the next. Ada videonya di-share ya Pak? Oh ya. Atau dimasukin ke YouTube-nya Pak Tanto aja lah. Kalau Aku yang nggak mau punya lihat YouTube. lagi ya. Nanti silakan minta aja sama Bu Medi rekaman kayak gitu. Nah itu memang nanti next saya akan ajarin jadi fight back namanya. Saya akan bilang fight back itu untuk pelecehan seksual, penanggulangan pelecehan seksual. Ih, keren. Asik. Saya akan share itu. Gitu. Saya dulu pernah buka kelas itu sampai ngantri sampai saya nggak sempat ngajar, tapi ntar kita dari online aja kita belajar basicnya aja. Kayak gitu. Itu tentang pelecehan seksual untuk anak-anak SMA, SMP gitu. Dan perlu diketahui, saya menyimpang dikit ya. Perlu diketahui pelecehan seksual itu korbannya bukan hanya perempuan. Anak laki-laki pun juga jadi korban sekarang. Kan itu banyak sekali gitu. Kalau Ibu suka baca itu, makanya sekarang saya jarang mau baca lagi internet macam-macam, itu membuat saya sedih gitu, apalagi tentang pelecehan seksual. Dan akhir-akhir ini kan kita lihat juga kan banyak sekali pelecehan seksual di mana-mana gitu loh. Di mana-mana pelecehan seksual, mau cowok, mau korbannya mau laki-laki, perempuan, dewasa atau gitu, atau anak-anak, mereka nggak peduli. Gitu. Nah nanti next saya akan ajarkan gimana cara tentang ada beberapa step gimana cara menanggulangan pelecehan seksual. Tujuannya hanya bukan melawan, tapi keluar dari pressure apa ya Bu ya, tekanan ya. Tekanan itu pada saat itu hampir terjadi. Itu banyak triknya ternyata. Dan kita udah pernah, klub kami udah pernah bukan survei, pernah tanya jawab dengan para bukan korban, tapi sampai kita ke penjara, kita tanya, kita survei, kita tanya jawab, kita wawancara dengan pelakunya malahan gitu loh. Ternyata hanya satu imajinasi itu sih. Tapi oke, nanti itu next ya. Nanti melebar kemana-mana. Biar seseruan Pak, biar mereka penasaran. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir malam ini ya, acara dadakan kita, tapi seru banget dan bikin sehat, bikin sesuatu hal yang baru, dan udah pasti semakin semangat ya. Pak Tanto, sampai ketemu lagi. Bu Medi juga terima kasih sudah menyediakan Zoom ini. Dan mudah-mudahan nanti Pak Tanto bikin YouTube-nya aja ya buat teman-teman biar bisa nonton lagi. Ya. Pak Ibu masih bertahan berapa orang nih? 34, keren. Terima kasih Pak Tanto. Pak Tanto. Ibu Juliana. Nanti ya, sehat ya. Lakukan itu ya. Orang lagi ya. Nanti berikutnya sampai 100. Iya. Oke. Terima kasih. Bye.
Gitu. Selamat Oke. istirahat. Thank you. Selamat Malam. istirahat semua. Salam Pak sehat. Tanto. Salam sehat God semuanya. Baik. Terima Thank kasih you. Terima semuanya. kasih. Salam sehat ya Makasih selalu ya. Pak. Makasih Terima kasih. banyak. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Iya. Thank you. Iya, thank you. Bye. Semua. Thank you. Bye. Bye. Ditunggu siaran ulangnya ya Pak. Boleh. Biar bisa diulang. Iya, kami Iya. tunggu kejutan. Pak, lain kali olahraga pakai botol enzim. Oh iya, saya pernah lakukan itu. Itu next saja, itu next. Ayo Itu dong next. Pak, ajarkan. Ya. Oke, Tunggu, Oke. Pak. saya nggak ada botol lagi di sini. Ayo, Botolnya di ayo. depan. Gitu. Iya, iya, Pikirkan coba. untuk yang akan Ya. datang, Pak. Iya, Ya. nanti akan datang pasti kita lakukan. Yes. Ya, Iya. Oke. Lain kali langsung praktek pakai matras dong. susah ya. Kalau Susah. itu ntar Bu, videonya kalau ribet. online. Kayak matrasnya ekoenzim. Nah, kalau bisa offline ada tempat boleh, saya nggak mau. Saya mau itu. Tapi saya bukan ahli yoga ya. Saya bukan ahli yoga gitu. Saya bisa ajarin cooling Nanti down, semua stretching. berkumpul, siapa yang bisa Ya. yoga, siapa yang bisa senam Ya. apa Aduh, yang hip hop, jauh nggak siapa bisa dong offline. Oh iya, itu dia. yang online aja, Bu. Kita jadinya rasanya, aduh, kepengen juga sih offline. Iya, Ibu di mana? Cilacap, Pak, Oh, Jawa Tengah. Oh, Cilacap. Oh, oke. Iya. Nanti mungkin ada teman-teman juga yang dari Cilacap bisa lakukan itu juga Iya. bersama dengan. Kalau guru yoga saya di Jakarta, Pak Beni. Oh, Pak Weni, saya kebetulan saya bukan praktisi yoga, gitu loh. Saya belajar dari pelatih saya. Waktu itu kebetulan dia udah saat ini dia udah pulang ke negaranya. Gitu. Kita juga hanya lewat Zoom kok, Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, pernafasannya Nggak sering, nggak hanya berapa kali gitu. Sudah Cara- selesai. cara nafasnya mirip ya, Bu ya. Kalau Ibu nggak salah ya. Yustina kasihan ketinggalan. Nah, Iya. Rugi yang ketinggalan rugi. enggak, baru selesai Zoom juga Bu. Ada YouTube-nya ya, Pak ya? Tadi Nanti sih udah rekam. dibikinin Ya. buat Pak Tanto. Ya, Pak. Kami tunggu yang yoganya sama yang dengan botol ekoenzim ya, Pak ya. Oh ya, request. Oke. Saya bukan ahli yoga. Oke, nanti kita bicara lagi ya. Ayo, biar penasaran semua. Ya, Oke. semua. Terima kasih. Jadi Selamat Salam malam. sehat semuanya. Bagus malam, banget ini, bagus makasih sekali. juga. Sehat, terima kasih. Selamat malam. Pak, izin les. Jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care.